Perkenalkan, nama saya Haji Albert dengan NIM 1202107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video mekanika tanah 1. Di sini saya mendapat tugas yang pertama adalah peta geologi. Di situ menjelaskan jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang kedua adalah terbentuknya batuan, yang isinya adalah proses terbentuknya batuan. Yang ketiga ada batuan dan mineral, yang isinya mengenai jenis batuan mineral yang terkandung, dan yang terakhir ada pelapukan dan jenis tanah, yang isinya merupakan proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama, proses pembentukan bumi dan patahannya. Permukaan bumi dikenal sebagai permukaan yang kasar. Hal ini terjadi karena muka bumi memiliki relief. Relief ini memiliki bentuk berbeda dengan ukuran yang berbeda juga. Sesar dan patahan secara geologi adalah sebagian bidang rekahan dari yang disertai dengan adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Ada juga diastropisme, adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma yang membentuk relief muka bumi. Hal ini berbeda dengan vulkanisme, yang merupakan kegiatan tenaga endogen dari dalam bumi yang dipicu oleh pergerakan magma membentuk gunung berapi. Dilanjut, semua proses ini memindahkan, meninggikan, dan membangun bagian dari kerak bumi, termasuk bagian dari diastropisme. Proses diastropisme ini meliputi yang pertama, proses orogenik yang memiliki pembangunan gunung melalui pelipatan kerak bumi, misalnya pembentukan Gunung Himalaya akibat pelipatan di permukaan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Yang kedua, proses epirogenik yang melibatkan pengangkatan atau pelekukan sebagian besar kerak bumi. Yang ketiga ada gempa bumi, dan yang terakhir adalah gerakan-gerakan horizontal lempeng kerak yang bergeser melalui satu sama yang lain. Lanjut, jenis peta geologi dan kegunaannya di bidang konstruksi. Peta dari dasarnya, peta merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ini ialah salah satu dari bentuk dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Peta geologi permukaan atau surface geology map. Peta geologi merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung yang di bawah permukaan. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencairan sumber air, dan pembuatan jalan. Yang kedua, ada peta skala lengkap atau outcrop map. Merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi pada yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dengan kondisi struktural. Lanjut, yang ketiga adalah peta ikhtisar geologis. Sebagaimana hal yang berikut, memberikan informasi mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau eksploitasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup pada lapisan endapan Holocene. Yang berikutnya adalah peta struktur dan peta iskopek. Berikut penjelasannya sesuai yang ada di gambar. Yang berikutnya adalah peta fotogeologi dan peta hidrogeologi. Peta fotogeologi dibuat berdasarkan interpretasi atau foto udara. Kemudian peta hidrologi, peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Lanjut yang kedua, proses terbentuknya batuan dan jenis batuan dan mineral yang terkandung. Secara umum, siklus batuan berawal dari magma. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini juga disebut sebagai proses kristalisasi. Sebagai intinya, sedimen yang menumpuk pada berbagai lokasi pengendapan lantas mengenai proses litifikasi, yakni konversi menjadi batuan. Ada batuan beku, yang pertama ada batu apung, berikut penjelasannya.
Kemudian ada batu granit, berikut penjelasannya. Kemudian ada batu basalt, berikut penjelasannya. Kemudian ada batu sedimen, berikut penjelasannya. Kemudian ada proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Proses pelapukan batuan merupakan proses ketika air udara masuk dalam batuan. Proses ini merembesnya batuan akibat air, menyebabkan terjadinya pelapukan. Selanjutnya, batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil, dan kemudian tumbuh menjadi akar. Tumbuhan kecil tersebut masuk ke dalam batuan perlahan dan akan menghancurkannya. Batuan yang hancur akan menjadi unsur mineral bagi batuan akar tumbuhan, membentuk tanah yang humus dan subur. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengalami menjadi tanah yang subur butuh waktu yang sangat lama, hingga ratusan tahun. Sekian dari penjelasan saya mengenai 4 materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kelar. Nah, ada gua ini. Apa? Ini kita bacanya.